Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di salah satu tempat produksi supplier dari PT Binco. Nah, di sini kita akan bahas nih gimana cara jemur koko Bristol yang benar. Jadi kita akan kasih tips supaya penjemuran itu efisien dan cepat. Nah, di sini kita akan bertanya nih sama Mas Revo untuk gimana sih cara supaya kita bisa jemur koko Bristol itu secara efisien dan cepat. Jadi bisa dijelaskan Mas gimana caranya? Kita langsung saja ya dari proses pertama. Oke. Ini kalau proses pertama itu ini apa? Bahan baku ini yang sudah yang sudah direndam, dimasukkan ke mesin semi. Nah, sini mesin ya apa? Kelapa ini dimasukkan ke mesin semi dan dihasilkan dari sini, keluarnya di sini. Itu keluarnya jadi setengah jadi kayak gini nih. Nah, ini setengah jadi kayak gini. Oke, ini kan sudah setengah jadi. Habis dari setengah jadi ini langsung ke mesin finishing. Mas, ya. Jadi di finishing ini untuk menyelesaikan bahan setengah jadi dari mesin semi. Ya, jadi kan ini kan setengah jadi kan udah bersih nih. Ya. Tinggal setengah jadinya ini, yang pangkal-pangkal ini. Nah, ketika sudah jadi itu lanjut proses penjemuran dong. Nah, ini kan sudah jadi nih, yang sudah bersih nih, yang kiranya kotor-kotor kan udah bersih nih. Habis ini langsung masuk ke penjemuran. Oke, jadi teman-teman sekarang kita akan langsung pindah ke tempat penjemuran. Oke, sekarang saya sudah di tempat penjemuran dan ini saya sudah nyiapin hasil dari mesin finishing yang sudah jadi dan siap dijemur. Oke, Mas, jadi ini kan yang sudah selesai ya. Dari mesin finishing. Nah, kita minta jelasin dong tata cara gimana sih natanya yang benar supaya efisiensi jemur itu bisa cepat. Oke, untuk proses penjemurannya kayak gini. Ini kan ada sepet nih dan ada bengkokannya nih. Nah, ini kan ada bengkokannya nih kayak gini. Jadi bengkokannya tuh di bawah kayak gini. Jadi naruhnya tuh harus tengkurap kayak gini. Tengkurap gitu, Mas. Gak boleh terlentang kayak gini. Soalnya kalau jemurnya terlentang kayak gini, ntar kalau kering dia bakalan bengkok kayak gini. Oh iya, Mas. Jadi harus tengkurap kayak gini supaya bristelnya tidak ketekuk. Kalau dia jemurnya tengkurap, pas kering dia akan lurus. Tapi kalau terlentang dia bakal bengkok. Terus untuk proses penjemurannya ini, kalau jemurnya tipis kayak gini, ada yang berlubang kayak gini, itu prosesnya 2 jam sampai 3 jam. Itu kalau prosesnya jemurnya tipis kayak gini. Tapi kalau tebel kayak gini, bisa 2 sentian kayak gini, itu prosesnya bisa lama, bisa sampai setengah hari atau 1 hari. Dan itu juga tergantung panas teriknya juga. Tapi kalau mendung, biasanya malah lebih dari 1 hari malah. Jadi sebenarnya tergantung dari gimana kita jembreng si koko Bristol ini. Iya. Semakin tipis ya semakin cepat ininya. Nah, alat ininya apa harus ukurannya ada atau bebas, Mas? Kalau ukuran waring ini yang buat jemur nih, kalau buat jemur kayak gini sih bebas sih, ukurannya bebas. Yang penting bisa buat ngangkat 2 orang. Nah, kalau buat misalnya teman-teman dari supplier PT Binco ada yang nggak punya lahan kayak gini nih, itu kan jemurnya berarti di dalam ruangan. Nah, supaya bisa kering di dalam ruangan dan berapa lama kalau di dalam ruangan itu supaya kita bisa tahu kering gimana, Mas? Kalau di dalam ruangan bisa, kayak gini nih contohnya nih, ini kan di lantai nih kayak gini, bisa. Tapi kan proses pengiringannya itu agak lama, bisa 1 hari 2 hari, dan itu harus ada kayak kipas gitu. Ada kipas yang nyorotin gitu. Oh, biar kena angin-angin ya, supaya dia kering. Terus kan, tapi kalau yang di dalam ruangan, kalau bisa tuh kayak dibikin kayak gini nih, jaring kayak gini, tapi harus digantung. Jadi tidak di atas lantai ya, Mas? Enggak, iya. Soalnya kalau di lantai keringnya tuh agak lama. Ya kalau bisa dibikin tempat kayak gini, waring kayak gini, tapi digantungin gitu. Biar ya ya supaya tidak lembab bawahnya. Jadi kalau misalnya tidak pakai ini pun, kalau kita punya lahan langsung seperti ini nggak apa-apa ya, Mas ya? Nggak apa-apa, yang penting jangan di tanah, jangan di tanah. Jadi harus di tempat kayak gini, kayak corcoran gini ya. Gitu. Karena kalau corcoran kayak gini kan kalau kena panas kan
menguapkan jadi panas. Iya, Ininya kan panas. Jadi si Bristol ini cepat kering. Nah, untuk satu hari itu biasanya bisa jemur berapa kilo, Mas? Kalau jemur sih tergantung hasil produksi yang kemarin diproduksi. Jadi kalau misal kemarin produksinya hasilnya 100 kilo, berarti jemurnya 100 kilo. Oh, gitu. Jadi Oke. pas produksi itu nggak langsung dijemur. Jadi misal hari ini nih produksi, jemurnya bukan hari ini tapi besoknya. Itu tapi tidak apa-apa proses pendiaman. Jadi kan koko bristelnya didiemin dulu tuh, Mas, semalaman. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan jangan terlalu lama. Ya Ah. mungkin maksimal ya 1 hari atau 2 hari. Oh iya, Mas. Kalau misalnya teman-teman kan nggak punya ini, jemurnya kan seperti itu. Ah. Kalau hujan berarti buru-buru dong. Nah, makanya kalau bisa itu dibikin kayak gini nih, tempat penjemuran kayak gini supaya biar pas apa hujan itu langsung diangkat. Tapi kan kalau jemur kayak gini susah nih. Jadi harus buru-buru nih. Kalau kayak ada tempatnya kayak ini kan cuma ditumpuk aja langsung dibawa. Dan Dalam. bagus lagi kalau bisa bikin ini yang panjang sekalian, Mas, ya. Yang panjang. Sesuai menyesuaikan tempat produksinya. Kalau yang di Bingko itu panjangnya biasanya 2 meter. 2 meter, lebarnya 1 meter gitu. Kalau yang di Bingko. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk pengen tahu berapa sih hasil satu hari dari proses koko bristel tuh, bisa cek video di pojok ya. Itu ada wawancara dengan salah satu supplier. Untuk proses satu hari itu bisa dapat berapa. Nah, Mas, lanjut dari proses penjemuran ini, itu apa, Mas, setelah proses penjemuran? Oke, setelah penjemuran ini kan dikumpulin nih, dikumpulin dan dicek kadar airnya. Dan kadar airnya itu di angka 17 sampai 20. Maksimal 20. Nah, maksimal 20, jangan sampai 20 lebih. Nah, tata cara buat ngambilnya itu apa nggak apa-apa, Mas, dari ujung sana sama ujung sini digabungin gitu? Enggak kayak gitu. Jadi proses pengambilannya itu harus rapi kayak gini, Mas. Satu kayak gini, habis itu ditumpuk kayak gini. Biar pas proses pengikatan atau packing itu mudah saat ngambilnya. Jadi kalau pas ini mau ngambil bristelnya kayak gini, itu kan serabutnya kan terlalu banyak. Nggak beraturan. Jadi kalau bisa kayak gini disamain. Nah, ditumpuk kayak gini biar rata. Gitu. Jadi kan pas mau making itu kan pas ngambil ada jalannya gitu. Ada jalan celah kayak gini. Iya. Nah, untuk proses dari packing ini, teman-teman bisa cek juga di video pojok. Nah, itu kami sudah bikin tutorial packingnya. Oke, Mas, selanjutnya kita balik lagi nih ke tempat penjemuran yang koko bristel masih basah. Itu juga ketika menaruh koko bristel ini, tata caranya gimana? Apa dikasih jarak seperti proses pengambilan atau dari banyak gini langsung disemuahin gitu gimana? Jadi proses pas penjemuran ini harus ada spernya, spare kayak gini. Nah, ini kan sudah nih. Nah, spernya dikit kayak gini supaya biar kering. Kalau kering kan ngambilnya lebih gampang kayak gini. Oh ya, jadi ya memang dari awalnya harus seperti ini dulu ya. Jadi kan misal ini udah kering nih, tinggal diambil terus tumpuk gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, proses penjemuran tata caranya supaya bisa efisien dan cepat. Nah, untuk brother yang pengen tahu dan gimana sih cara join ke PT Bingko, bisa cek video di pojok atau di deskripsi. Terima kasih.